Oke, hari ini adalah minggu ketiga ya pertemuan dari ini pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan coba share dulu ya beberapa hal yang krusial gitu. Sebentar. Oke. Ini saya share dulu sebentar ya. Ya. Kalau kita sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ya. Kalau kita lihat posisi kita saat ini ada di minggu ketiga ya. Jadi dari ini kita lihat kita posisinya ada di sini gitu ya. Nah, Anda hati-hati pada minggu ke-10 itu kita akan memiliki apa yang namanya preview 1 gitu ya. Di preview 1 ini kalau kita lihat secara keseluruhan ada warna biru-biru gitu ya. Warna biru-biru ini. Nah, sampai di batas ini. Itu adalah persoalan-persoalan yang harus sudah kita selesaikan untuk digunakan di minggu ke-10 gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini Anda bisa bayangkan bahwa kita hanya punya waktu sedikit ya mengenai PTA ini, bahwa pada minggu ke-10 Anda sudah harus membereskan persoalan isu lokasi fungsi atau fungsi studi dan isu tadi gitu ya. Nah, kalau kita kembali tadi ke beberapa isu-isu yang disebutkan di situ, memang ada bahwa ada isu yang bersifat global atau universal, atau isu yang melekat pada lokasi. Jadi memang kedua-duanya, baik yang global maupun ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap penentuan lokasi. Atau justru penentuan lokasi ini akan menimbulkan isu yang baru, gitu ya. Nah, jadi ini kita harus bereskan dulu, gitu ya. Sehingga pada minggu kelima harusnya isu-isu ini sudah beres dan Anda mulai bekerja studi preseden, analisis tapak, kajian peraturan yang melekat itu, gitu ya, sampai ke minggu ke-10 begitu. Ya, jadi Anda gunakan bagan ini, bagan panduan PTA ini untuk Anda selalu menjaga ada di posisi mana kita dalam minggu ini, gitu ya. Oke, silahkan siapa yang mau share duluan sehingga kita bisa langsung, saya bisa langsung menjustifikasi tentang isu-isu yang Anda angkat itu. Silahkan. Siapa mau duluan? Tidak perlu harus ada hasil ya, karena kita masih minggu ketiga. Namun boleh saja kita membicarakan isu Anda gitu, sehingga Anda mendapatkan insight atau masukan sehingga bisa bekerja lebih jauh. Jadi tidak harus langsung presentasi. Diskusi langsung, saya belum buat Bu, baru coret-coret, tapi saya bisa ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Itu juga dipersilahkan, tidak harus presentasi. Silahkan, ada yang mau? Seratul barangkali? Iya, Ibu. Tunggu bentar. Ya, bagaimana? Bentar, Ibu. Mungkin saya progresnya juga belum terlalu banyak karena masih melihat kemarin sesuai yang Ibu
sarankan melihat, mungkin saya mengarah ke sebenarnya kondisi housing di Bandung tuh yang benar-benar memerlukan perbaikan tuh sebelah mana, dan pada akhirnya ibu menyebutkan masalah banjir dan ternyata saya jatuh mencari lebih banyak sih tentang banjir itu gitu Bu. Tunggu agak loading laptopnya. Tidak apa-apa, santai aja Zahra tuh. It's okay. Tadi itu saya pas kuliah saya agak kurang dengar ya karena saya kebetulan ambil makanan dan minum gitu. Tadi saya kurang paham ya itu. Iya Bu. Ada beberapa hal yang memang harus kita bicarakan juga dikaitkan dengan kuliah tadi ya. Iya udah muncul Bu Belum, Zahra. PA-nya. Saya izin belum. share screen. Ya, coba share screen dulu Anda. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Oh, sudah. Ya, silakan. Iya, baik. Selamat pagi Ibu CG dan teman-teman semuanya. Ya. Berikut mungkin progres singkat saya. Ya, kurang lebih kemarin saya karena tertarik membahas housing dan sustainable-nya belum saya cari tahu lagi, tapi saya melihat kondisi banjir yang ada di Bandung itu sendiri, dan ternyata memang kota Bandung ini udah terbukti sering potensi kebencanaan itu yang paling banyak itu ada empat bencana, yaitu banjir, longsor, angin puting beliung, dan gempa. Namun yang sekarang menjadi masalah bencana yang paling sering terjadi itu adalah banjir. Dan ternyata banjir itu potensinya emang cukup besar, itu juga didukung sama kondisi Bandung itu sendiri. Misalkan pada zaman dahulu itu sebelah sini dahulunya tuh Bandung dan Bandung Selatan khususnya itu memang terendam oleh Danau Purba di sekian abad-abad yang lalu, dan juga di amblas setinggi 20 cm per tahun, dan itu termasuk yang tercepat terluas di dunia. Karena ini posisinya Bandung sama Bandung Selatan itu diapit oleh dua gunung di bagian Bandung Utara Lembang sama di bagian Bandung Selatan. Selain itu ini mungkin ada beberapa kasus sampai Sungai Citarum yang menjadi, kalau dilihat di Danau Purba ini tuh dia sebagai inti dari danau purbanya dahulu. Namun sekarang danaunya itu mengering, dijadikan kebanyakan ada banyak rumah, dan Citarumnya itu menjadi sungai yang beranak pinak di kondisi yang sekarang. Mungkin itu aja sih Bu kalau hasil dari saya sejauh ini. Terima kasih. Ya, tidak apa-apa, saya tahu Anda dalam proses ya Zahra. Bagus Anda sudah mulai studinya, walaupun saya juga tahu bahwa Anda memerlukan waktu untuk membaca, mencari literatur, mencari buku atau apapun yang bisa mendukung studi Anda, begitu ya. Namun kalau Ibu boleh tanya, apakah Zahra sudah tahu kecamatan mana sih? Ini di Kabupaten Bandung ya, bukan di Kota Bandung ya. Zahra? Zahra? Iya, di Kabupaten Bandung, Ibu. Ya, Kabupaten di Kabupaten Bandung. Nah, di Kabupaten Bandung ini kan terbagi atas ada Kabupaten Bandung dan ada Kabupaten Bandung Barat ya? Iya. Nah, dari Kabupaten Bandung atau Bandung Barat gitu ya,
Ibu pengen tahu kecamatan mana sih yang paling sering banjir? Atau yang sering sekali banjirnya yang tertinggi begitu. Atau sering kali banjir gitu ya. Datanya bisa tolong dicarikan mungkin. Tapi bukan hanya 1 tahun ya, misalnya setidaknya 3 tahun ke belakang atau bahkan 10 tahun ke belakang gitu ya. Maka kecamatan yang tertinggi dan sering banjir itu mana begitu ya. Nah, itu mungkin bisa dicari datanya ya, Zahra. Atau mungkin nggak ada Bu datanya, tapi pada tahun-tahun 2010 dari BMG curah hujan di Bandung itu paling buruk. Ada tuh data kecamatan yang terendam air gitu ya, atau dari foto-foto gitu. Ternyata Anda bisa tahu, oh kecamatan ini adalah kecamatan yang paling bermasalah terhadap banjir begitu. Nah, dari situ baru kita bergerak, di blocking dulu kecamatannya, nanti kita cari areanya begitu ya. Biasanya sih tentunya mungkin ya Zahra, Ibu nggak tahu ya, Anda harus bantu Ibu untuk mendapatkan datanya. Apakah di sepanjang bantaran sungai? Atau enggak Bu, bantaran sungainya nggak apa-apa, tapi memang ada titik terendah dari Bandung Purba itu ada di kecamatan ini, sehingga kecamatan tersebut mau hujan sedikit, mau hujan banyak, banjir aja. Bisa begitu kan jawabannya ya Zahra ya. Jadi titik terendahnya di mana? Bagus. Nanti saya lanjut lagi ya untuk catatannya untuk semua nanti saya terangkan. Oke, terima kasih Zahra, bagus. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa ini? Terima kasih untuk kesempatan. Ya. Atau ada yang mau disampaikan dulu Sarah sebelum berlanjut? Ini saya matikan dulu, saya takutnya tadi Anda suaranya agak berebet-berebet. Saya pikir saya yang punya masalah di video. Apakah ada yang mau didiskusikan dengan saya gitu sebelum kita masuk ke teman Anda yang lain? Terutama terkait dengan, saya tahu pasti ada kebingungan-kebingungan tertentu di Anda, tapi tidak usah khawatir. Nanti saya kasih tips and triknya habis ini. Ya, tips and trick untuk kelas saya begitu ya. Saya tidak tahu dengan kelas lain, tapi kalau saya selalu sukanya memberikan tips and trick kepada mahasiswa bimbingan saya, karena saya tahu bingung, jadi harus ada sesuatu yang menjadi, oh gampangnya begini. Ya, nanti perkembangannya atau mengembangkannya silahkan Anda. Saya tahu semua yang ada di kelas saya ini anak-anak pintar, pasti dikasih tips and trick sedikit aja itu sudah akan berkembang. Begitu. Ya, terima kasih, Sarah. Sekarang silahkan Ibu, siapa lagi dulu? Apa? Gimana? Ingin bertanya dikit. Oh, mau silakan. Berarti kan kemarin saya pikirnya setelah saya mendapatkan cekungan Bandung, terus kayak saya ingin melihat sebenarnya itu masalahnya di mana gitu kan. Kalau saya berharapnya housing, tapi nggak tahu ternyata di sana tuh yang banyaknya mungkin lebih ke komersial atau yang lain-lainnya gitu. Nah berarti saya ke sana dulu baru nyari kecamatannya atau nyari kecamatannya dulu gitu ya Bu? Cari dulu kecamatannya, kita analisis bersama, terus kita lihat potensi yang paling bermasalah di kecamatan itu ada di titik mana, dan baru Anda lihat ke sana apa sih masalah yang paling krusial di sana. Nah, baru Anda tentukan. Berarti titiknya tidak mungkin belum tentu satu titik itu, Zahra tuh bisa saja titiknya malah merupakan titik-titik yang banyak begitu ya, dan di mana titik-titik yang banyak ini bisa saja nyebrang-nyebrang sungai begitu kan, sehingga malah Anda membuat bagaimana menghubungkan ini, dan di atas jembatan atau apapun juga itu Anda membuat di titik-titik itu adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, bisa begitu. Itu ya gambaran kalau idenya ya, tapi kan tidak harus begitu, tidak harus ada site satu Anda bangun sesuatu, belum tentu. Ya, kita lihat dulu permasalahannya apa di sana. Oke? Bagus. Baik, Ibu. Terima kasih. Jangan ke sana dulu. Kita bahas dulu di sini supaya Anda ke sana ke lapangan itu sudah punya sesuatu di kepala berdasarkan data, tapi Anda lebih kepada cross check. Nah, gitu ya. Jadi jangan ke lapangan dengan kepala tidak ada apa-apa. Jadi sudah ada sesuatu, Anda cross check saja ke lapangan. Ya, atau saya kurang data ini, nanti saya ke kelurahan kah untuk minta data lebih lengkap. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar nol, Anda ke lapangan, nggak ada guna nanti. Ya.
Oke, tunggu dulu ya. Nanti ada waktunya ke lapangan. Ya, ada lagi? Siap, Ibu. Terima kasih. Udah, Bu, cukup itu aja. Oke, terima kasih sama-sama. Bagus ya Sarah ya. Kemudian yang lain, siapa yang bisa ini sharing juga dong? Saya boleh kali. Ari, boleh Ari. Silakan. Sebelumnya juga saya minta maaf, mungkin belum terlalu banyak juga, Bu. Terus saya itu kemarin coba, saya share screen dulu ya, sebentar. Ya. Udah kelihatan ya belum ya, Bu? Wah, mantap. Sudah kelihatan, Ari. Jadi kemarin itu, sebentar Bu, berisik. Enggak apa-apa. Biarin aja, namanya juga di rumah ya. Tapi ya, dibesarin nantinya. Oh iya. Jadi kemarin itu saya tuh ngikutin dari saran yang Ibu cari tentang apa musik yang ada di Bandung, maksudnya ada apa gitu dengan musik di Bandung. Kemarin saya cari-cari di internet, disebutlah kalau Bandung itu memang kota musik disebutnya. Nah, tapi ada yang bilang kalau itu tuh masa kejayaan itu kayak cuma di tahun 90-an ke 2010-an. Dia tuh setelahnya itu kayak downfall gitu, turun kejayaannya tuh. Nah, yang saya baca juga kalau misalkan tahun segitu tuh apa namanya jaya tuh gara-gara dibantu sama media, kayak ada radio kayak semacam apa mungkin majalah kayak gitu ya, itu tuh ngebantu record yang kayak gitu tuh ngebantuin apa sebenarnya pemusik atau pekerja kreatif lah. Ya. Nah, terus saya baca juga ada tuh yang namanya Common Room. Jadi Common Room tuh kayak apa ya, kayak hub kayak kreatif hub lagi Bu sebenarnya. Jadi kayak dia tuh kayak memberi apa tempat gitu buat mereka individual komunitas buat berkreasi gitu. Nah, terus yang saya baca lagi juga dari kenapa tuh bisa terjadi kegagalan. Jadi ada dua, kalau yang saya dapat tuh kemarin katanya ada yang namanya tragedi AACC di tahun 2008. Saya juga nggak tahu, baru tahu kemarin. Itu ada apa dengan cinta? Apa AACC? Bukan. Jadi AACC itu Asia Afrika Culture Central gitu kalau nggak salah. Ya, oke. Ya, jadi waktu itu tuh kayak semacam ada konser gitu kan di sana tuh. Terus karena di bangunannya itu dia cuma muat 500 orang. Terus karena over kapasitas gitu, yang datang tuh jadi 800 sampai 1000-an kayaknya. Nah, dia tuh jadi kayak kekurangan oksigen di dalamnya tuh. Ada yang kayak mulai pusing, sesak nafas, sampai mungkin pingsan. Terus karena penuh juga terjadi kepanikan, banyak yang keinjak-injak. Terus kurang juga tenaga paramedisnya, susah gitu untuk apa namanya jalan-jalannya gitu. Nah, terus karena kejadian itu di Bandung tuh jadi katanya susah banget kalau misalkan mau buat acara tuh karena perizinannya gitu, jadi susah. Terus satu hal lagi yang didapat tuh kecepatan adaptasi di sini tuh. Sekarang kan kayak koneksi antar kota tuh jadi lebih cepat lah bisa dibilang ya, kayak mudah gitu. Nah, misalkan contoh kayak misalkan dari kota Jakarta deh, sekarang Jakarta ke Bandung gampang gitu. Nah, terus kayak nilai-nilai yang ada di Jakarta itu kebawa di Bandung, sedangkan Bandung tuh bisa dibilang mungkin slow gitu ya Bu, rendah rendah gitu. Terus kayak Jakarta mungkin kota ibu kota gitu, cepat gitu orang-orang itu. Nah, jadi orang Bandung harus mengikuti. Nah, terus karena hal tersebut kayak nilai-nilainya kan jadi ikut naik gitu ya Bu, misalkan kalau misalkan dilihat dari material gitu ya mungkin. Nah, akhirnya pekerja kreatif itu bisa dibilang kurang dihargai dilihat dari secara materialnya. Maka jadi kayak berkurang juga orang-orang yang jadi pekerja kreatif gitu. Nah, itu sih Bu kalau dari saya baru segitu. Bagus ya Ari, jadi saya senang ini. Nanti pada saat Anda membuat sesuatu wadah gitu ya, apapun, berarti Anda juga harus memperhatikan di mana ambulans diparkir gitu-gitu ya.
Harus ada ruang unit kesehatan untuk tiba-tiba ada yang kekurangan oksigen atau terkena dampak kecelakaan akibat menonton sesuatu, itu harus Anda pikirkan itu, karena itu kan isu-isu yang luar biasa, dan ini tidak berhenti sampai di sini, masih bisa Anda tambah lagi dengan bacaan-bacaan lain. Apa saja sih kira-kira kegagalan musik atau tanda kutip ya di Bandung atau menurunnya begitu ya. Saya lihat kalau ke bawah lagi, coba saya lihat yang tadi ini, nilai-nilai itu, tentang nilai-nilai. Jadi nilai-nilai itu mungkin saya nggak tahu norma atau harga atau apa, atau value atau apa itu maksudnya. Yang saya maksud itu mungkin kayak lebih ke harga sih, Bu. Ya mungkin kalau Anda ngomongnya naiknya harga apa gitu ya di Bandung gitu ya. Tapi pekerja kreatif itu tidak turun sebenarnya, kecuali memang untuk pekerja kreatif khusus musik begitu ya. Kalau kayak kuliner, pekerja kreatif dalam hal bidang kuliner itu naik, malah booming begitu ya di Bandung begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau pekerja kreatif kuliner itu masuk kreatif, fotografi masuk kreatif, apakah musik masuk kreatif atau tidak di Bandung? Masuk ya. Mesti dilihat dulu. Jadi ada 11 kategori apa 9 kategori yang disebut Bandung Kota Kreatif, itu meliputi pekerja apa saja, itu datanya apa. Dan dari sekian pekerja itu ternyata yang paling tinggi ininya adalah yang kuliner begitu sekarang kan. Karena kan brewing kopi atau gitu, kuliner Bandung dikejar terus, makanya Sabtu Minggu udah COVID begini Bandung masih macet. Saya juga sampai nganga-nganga. Aduh, saya bilang begini, bagaimana ini Bandung gitu. Oke, mungkin nanti isunya sudah benar ya, cara mendapatkan mengapa gagal, dan kalau nanti gagalnya apa, terutama dalam hal fasilitas ya. Jadi saya setuju itu dengan susah mendapatkan perizinan untuk konser musik seperti Iwan Fals, Slang gitu ya, terutama konser-konser rock. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kerumunan yang luar biasa, sehingga seringkali kalau konser-konser musik dari aliran rock cadas atau terutama gitu yang bisa menghimpun massa banyak, pasti akan ditaruh di luar, di Cimahi atau di stadion mana gitu. Nah itu yang mesti diperhatikan begitu. Bagaimana sih jangan-jangan memang sebuah stadion lama aja kita rubah jadi tempat musik begitu kan juga bisa ya. Tidak. Tapi kalau di tengah kota kemudian menjadi sulit perizinannya, jadi di mana ya saya harus mencari tempat itu ya, mungkin bekas stadion tapi agak ke pinggir, sehingga kalau misalnya pun Anda mengundang pemusik yang kaliber seperti Iwan Fals gitu ya, saya tidak terkendala perizinan. Tapi misalnya kalau yang di Jalan Riau itu atau Banda, wah itu terlalu di tengah kota ya, saya kira mungkin izin sulit, jadi buat apa kita cari. Itu menjadikan Anda bisa melihat mana kota yang paling potensial untuk dijadikan ini. Begitu. Atau belum tentu musiknya juga seperti itu ya, Ari. Musiknya lebih misalnya musik-musik klasik. Saya nggak ngurusin rock, Bu. Saya lebih interest ke klasik karena Bandung dengan klasik itu ada sekolahnya misalnya gitu kan ya. Di UPI sekarang itu ada sekolah musik gitu, dan itu yang diajarkan musik-musik klasik. Tapi dia nggak punya gedung misalnya. Saya nggak tahu juga ya, harus cek. Gedungnya tidak representatif sehingga nanti itu Anda akhirnya berada di sana dan dikaitkan dengan skala kota itu seperti apa sih tempat musiknya dari punya sekolah itu juga bisa, Ari, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak harus yang musiknya rock gitu ya, karena nanti desainnya berbeda sekali kalau untuk musik klasik dan musik rock gitu ya. Oke, ini bagus ya, Ai. Nanti tinggal ditambah lagi, Anda baca-baca, sehingga nanti akhirnya semakin mengerucut. Ya, ini permasalahan yang paling inti yang harus dipecahkan oleh Kota Bandung dan musisinya, begitu. Ya. Oke. Terima kasih, Hari. Ya, terima kasih juga, Bu. Iya. Jadi siapa lagi? Tadi sudah Ari Yanuar,
Ada lagi? Naila, Alma, Nabila, Desma. Boleh, Bu. Apa? Oke, Naila, silakan. Ini saya share screen ya, Bu. Ya. Sebenarnya ya sama sih kayak teman-teman juga, belum begitu mendalam banget, masih ngumpul-ngumpulin data-data dan baca-baca juga. Ya. Nah, mungkin saya mau ini aja kali ya, Bu, cerita yang saya dapetin kemarin Ya. untuk ya research sedikit-sedikit gitu. Ya. Jadi untuk isunya memang saya kan dari awal mau tentang yang ekonomi kreatif itu. Ya, kenapa saya angkat itu karena ya itu merupakan sekarang tuh salah satu isu yang lagi berkembang pesat gitu di Indonesia, dan dia juga dinilai sebagai salah satu sektor yang dapat bersaing lah di dalam industri 4.0 yang sekarang ini. Terus ini ada sedikit overview juga tentang ekonomi kreatif. Jadi Ibu maaf ya kalau agak berisik dari luar rumah. Gak apa-apa, santai aja. Kita asistensinya jangan terlalu tegang-tegang juga ya. Saya juga bingung kalau asistensi itu kenapa anak-anak teman-teman mahasiswa ini tegang gitu. Saya malah lebih senang yang santai gitu. Maka tadi Ari Yanuar belakang biar aja, enggak apa-apa gitu ya. Silakan. Jadi ini sedikit overview tentang ekonomi kreatif gitu. Jadi sebenarnya ekonomi kreatif itu merupakan konsep ekonomi ini di mana sumber daya utamanya itu dia berupa informasi sama teknologi. Nah, ekonomi kreatif ini atau ekraf itu dianggapnya dia lebih sustain juga dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, soalnya dia itu bergantung sama SDM dan kreativitas si SDM-nya, sedangkan kalau sektor lain kan ya dia cenderung lebih bergantung sama eksploitasi di sumber daya alam gitu. Ya. Nah, dari pernyataan tersebut nih, apa yang bisa diambil tuh kayak bagaimana kita ngolah info sama teknologi yang kita dapetin sekarang ini jadi sebuah kreativitas gitu kan. Nah, untuk itu makanya kita harus adaptif, terus ya jangan jadi pengguna aja, kita juga harus jadi creator gitu. Nah, kemarin saya sempat cari juga, di sebenarnya sektor ekonomi kreatif itu ada banyak banget, ada 17 nih. Ini sumbernya dari Kemenparekraf, dari webnya. Jadi ini tuh ada 17, ada periklanan, ada gaming, arsitektur, kriya, ya bisa dilihatlah sama teman-teman dan ibu juga. Di sini ada 17. Nah, tapi untuk dari 17 ini yang penyumbang paling banyak untuk dari bidang ekonomi itu ada di subsektor kuliner, fashion, sama kriya, top 3-nya itu. Nah, ini datanya diambil tahun 2017 nih. Nah, sedangkan dari yang webinar yang Ibu ikut itu kemarin, saya lihat-lihat juga, ternyata untuk di Kota Bandung juga kurang lebih sama yang tahun 2021, untuk subsektor yang paling banyak itu penyumbangnya dari fashion, kuliner, dan kriya. Nah, kalau yang unggulannya dari Kota Bandung itu di bidang fashion, desain, sama musik nih. Itu. Fashion, bidang unggulannya fashion, desain, sama musik. Padahal yang terbesar apa tadi penyumbangnya? Yang besar itu fashion, kuliner, sama dan kriya. Ya. Kriya mungkin maksudnya desain ya? Ya. Ya, gitu. Okay. Tuh Ari ada tuh musik tuh. Iya Bu, ada Bu. Pak Mari bisa barengan. Iya. Boleh ambil tuh, minta sama Naila tuh, ya. Ya Bu. Oke. Tapi digambar ulang, jangan template-nya sama ya. Oke, terus. Nah, ini ada beberapa masukan juga nih untuk ekosistem dari subsektor ekraf yang ada di Bandung. Jadi contoh program-program yang bisa dilakuin untuk mengembangkan ekraf di Kota Bandung ini, contoh-contohnya yang mau saya highlight aja, ada training for trainer, lalu ada informal education creativepreneur, lalu ada kolaborasi dan networking. Jadi mungkin mau di highlight yang networking ini juga dari program sharing berkala itu bisa, kalau apa ya,
kan kalau networking tuh misalkan diadakan sebuah workshop, terus kayak orang-orang tuh biasanya tujuan ke workshopnya itu kurang lebih beririsan kalau nggak sama. Jadi di sana bisa terjadi kayak kolaborasi semacamnya, atau misalkan ada mentoring juga. Itu orang-orang kan pasti ketemunya di satu tempat yang sama. Ya. Terus, nah ini yang bisa dilakuin juga what's next, yang apa ya, ada yang quick win dan medium dan long termnya. Ini yang mau saya highlight dari yang 4 ini itu ada membangun pusat intelektual kreatif dan inovatif SDM Ekraf, dan kalau yang quick win-nya memberikan pelatihan dan pendampingan pelaku usaha Ekraf. Nah, dari situ saya pengen menyediakan ini sih Bu, menyediakan tempat yang untuk bagi pelaku usaha UMKM atau ya sejenisnya untuk bisa networking. Jadi dia bagi orang-orang yang mau baru mau merintis atau membuat startup, kayak yang mau nge-scale up bisnisnya, dan ya sekedar mencari bisnis atau teman kolaborasi dan mentoring, itu bisa dilakukan di satu tempat itu gitu. Dan karena itu salah satu keunggulan subsektor Ekraf di Bandung itu ada musik nih. Saya sebenarnya ini cuman ini doang sih Bu, kayak dari brainstorming kemarin terus ngeliat gitu. Kayak misalkan bisa diadain pengadaan event berkala yang pengelolaan tempatnya nanti disesuaikan sama visi atau tujuannya nih. Misalkan ngadain sebuah tempat multifungsi yang bisa disewain untuk perform musisi. Nah, tapi nanti untuk musisi yang bisa tampil di tempat tersebut itu harus dikurasi lagi. Ini contohnya ada kemarin di M-Block Space itu, dia buka event namanya Emerging Showcase, tapi syarat untuk musisi yang mau tampil di sana itu harus punya karya yang orisinal gitu. Jadi bukan nge-cover dari musisi lain. Seperti itu. Nah, musik-musik indie itu ya maksudnya ya, atau apa ya? Indie. Kayak gitu bukan? Iya, masuknya indie sih. Oke, terus? Terus untuk ini juga kurang lebih tambahan dari yang sebelumnya sih, langkah-langkah untuk pemulihan Ekrafnya kayak gimana sekarang harusnya. Nah, ini kayak matchmaking dan bisnis itu bisa di networking juga, lalu pendampingan dan inkubasi, lalu bimbingan, yaitu bisa di satu tempat yang menyediakan kegiatan networking tersebut. Kalau dari isunya baru segitu sih Bu. Nah, kemarin saya bingung nyari site-nya. Karena di Bandung itu kurang lebih nggak ada lahan yang cukup besar untuk diadakan sebuah hub untuk mewadahi kegiatan ini. Jadi saya kemarin agak nyari keluar gitu di Khotbar. Tapi ini nggak tahu ya Bu, ini juga saya masih bingung bisa dipakai atau enggak dan relevan apa enggak. Tapi saya udah cari-cari juga untuk di Khotbar itu di webnya. Dia kurang lebih visi misinya ya punya ada beririsan juga gitu. Dia tuh ada pendidikan baik formal maupun non formal katanya, dan dia itu based on pendidikan gitu deh. Tagline dari Khotbar itu. Terus ya dia kan merupakan salah satu rancangan kota mandiri ya yang based on TOD gitu. Dia dekat sama pintu gerbang tol dari Padalarang, dan dia area rancangannya itu berbasis di area transit oriented development, dan salah satu ya sekarang nggak dipungkiri juga dia jadi salah satu destinasi wisata juga, soalnya sekarang kan ada IKEA ya di sana. Jadi orang-orang sebenarnya datang ke Khotbar gara-gara mau ke sana juga. Mungkin bisa jadi salah satu anchor juga buat narik orang-orang biar datang ke tempat. Gitu Bu, baru segitu. Wah, banyak itu Naila. Anda sudah bisa ketemu ya, ada di sana kuliner, ada di sana desain atau pria gitu ya, yang bisa Anda angkat ya, terutama UMKM-nya gitu. Ada bahkan juga musik begitu ya di sana. Mungkin karena Kota Bandung sudah punya semacam hub, Kabupaten Bandung justru yang belum punya ya Naila ya. Maka Anda bisa berkontribusi di Kabupaten Bandung dengan sejumlah UMKM-nya, barangkali apa yang bisa kita buat di sana begitu. Tapi ini kerja yang baik begitu ya, Anda sudah mulai bagaimana runtunan awalnya dari ekonomi kreatif sampai kemudian ke titik apa sih yang bisa kita lakukan atau berkontribusi.
Cuman kalau Anda tadi meng-highlight-nya untuk Kota Bandung, mungkin kurang tepat ya. Mungkin lebih tepat kalau Kabupaten Bandung ya. Kalau ada sih data Kabupaten Bandung, tapi memang kemarin yang RPJMD yang Ibu ikuti itu adalah untuk Kabupaten Bandung. Tapi tidak apa-apa, mestinya sih secara keseluruhan Bandung atau Kabupaten Bandung dan Kota Bandung itu memang dekat ya. Hanya saja program-program ini program-program kota, Naila. Jadi yang memang yang disebut Creative City itu dia adanya di kota. Jadi kayak Pekalongan itu Creative City, dan Pasar itu Creative City. Saya nggak tahu Jogja sudah masuk Creative City belum. Jadi memang city ya. Kalau kabupaten itu saya nggak tahu apakah city-nya itu seperti di di Bandung ataukah city dan town itu beda ya, Naila ya. City dan town itu beda. Kalau Kabupaten Bandung itu ibu kotanya Soreang ya. Kalau Soreang itu lebih town ya daripada city. Jadi memang ekonomi kreatif ini sangat terkait dengan city begitu ya. Tapi karena Bandung sudah punya, apakah bisa dia masuk di Kotbar begitu? Nah itu juga pemikiran atau lain lagi begitu. Nah yang Anda bangun itu bukan, mungkin tetap bisa di Kota Bandung, Naila, tapi bukan semacam hub gitu ya. Tapi Anda bisa mengangkat salah satu yang diprogramkan begitu oleh Ekraf gitu. Ekraf kota gitu, bahwa Anda mau meng-highlight salah satu saja, misalnya apakah krianya gitu, apakah menyiapkan untuk kulinernya, ataukah tempat untuk bermusik begitu ya. Anda pilih saja salah satu, bahwa itu yang paling besar, misalnya tempat kayak Ari kan Yari Yanuar ada tempat bermusik, tapi bukan berarti pada saat dia membuat tempat bermusik tidak ada sedikit galeri untuk bisa untuk mendisplay karya-karya UMKM untuk kria. Bisa juga ada tempat untuk kuliner, tapi menjadi penunjang. Jadi pilih salah satu yang paling dominan itu nanti apa begitu, Naila. Dan mengapa paling penting itu untuk skala kota. Jadi Anda tidak membuat semacam hub lagi, walaupun tapi kalau di hub yang sekarang kan itu semua ya pelaku itu bebas saja karena mereka menyediakan tempat-tempat untuk startup. Tapi kalau Anda itu khusus dan spesial, apa sih yang mau Anda buat di sana gitu. Salah satu dari ketiga kreatif itu, yang dominan yang mana begitu. Ya, itu barangkali Naila. Oke. Jadi mau nanya sih Bu, berarti sekarang mendingan saya cari lokasi yang lebih ke kota Bandungnya, atau dari site-nya dicari lagi isunya yang berkaitan dengan Ekraf ya Bu? Iya, kalau bisa sih di kota Bandung, jadi masih regionnya tuh kota Bandung. Bahwa dia di pinggiran kota tidak apa-apa gitu ya, atau dia di antara Kota Baru dengan Bandung begitu juga tidak apa-apa. Tapi Anda cari titik di mana bisa menampung kegiatan ini gitu. Jadi isunya dulu diperkuat gitu ya. Nanti kalau menentukan lokasi mah gampang gitu. Atau justru berdekatan dengan si Creative Hub, tapi Anda menyokong untuk sektor mananya, itu juga bisa. Gitu ya. Kita lihat bagaimana kita akan dibawa kemana ini terhadap isu-isu tadi. Tidak apa-apa, Naila. Oke. Masih banyak terbuka kesempatannya ya. Oke, kemudian tadi Naila, sekarang siapa? Boleh saja. Ini saya buka lagi dulu. Ya. Siapa mau? Farel. Halo Bu. Bagaimana? Apa Anda sudah siap atau masih ini? Boleh. Silakan. Mungkin. Ini sebenarnya juga saya masih ikut juga sih Bu. Jadi kurang lebih masih sama, bingung juga. Nah kan kemarin mungkin yang saya lakukan video.
Nah, yang minggu lalu tuh kan Bu, ini kan kemarin tuh pada akhirnya saya ambil site di Purwakarta yang dimana dimulai dari ingin mengangkat isu soal materiality. Nah, cuman kemarin tuh ada beberapa hal yang mungkin bikin saya melihat kota Purwakarta ini sepertinya ada beberapa masalah lain yang bisa mengesampingkan isu materiality ini. Jadi pada nantinya itu si isu materiality ini akan lebih ke arah pendukung dari isu-isu yang lainnya sih, gitu. Ya biasanya sih isunya isu lokal ya, tapi karena punya potensi materiality itu nanti ada pendukungnya, begitu kan ya? Iya. Bagus. Terus bagaimana isunya? Coba ceritain. Nah, sebenarnya ini sih saya coba membreakdownnya dari sebenarnya Purwakarta ini sebagai kota yang seperti apa sih. Jadi kurang lebih saya memplotkan ada tiga area gitu sih. Jadi ini sepertinya saya lebih ke arah melihat dulu lokasinya, baru membreakdown isu-isu apa yang ada di kota Purwakarta ini sih. Silakan. Jadi ada kurang lebih saya menyimpulkan bahwa Purwakarta ini intinya ada tiga zona, seperti kayak yang pertama itu di bawah itu ada namanya daerah Pleret, di mana yang tadi sempat saya sebutkan sih, si kota Pleret ini itu ada isu terkait materiality, di mana si kota Pleret ini, daerah Pleret ini terkenal dengan si kerajinannya, terus ada pabrik-pabrik craftsmanship-nya, terus seperti itu sih kurang lebih. Terus untuk yang kedua itu ada daerah Jatiluhur, yang dimana sebenarnya nggak cuma daerah Jatiluhur ini sih, jadi intinya pinggiran kota Purwakarta yang difokuskan terhadap pariwisatanya, terutama pariwisata yang lebih ke alam, ada danaunya, terus sebelahnya juga ada perbukitannya begitu. Nah, terus yang ketiga ini ada pusat kota di Purwakarta, di mana ya konteksnya lebih ke arah ya pusat kota pada umumnya, di mana menjadi pusat kegiatan, terus sarananya terdapat alun-alun sebagai pusat kegiatannya gitu. Terus setelah itu mungkin saya membreakdown dari tiga daerah Purwakarta ini sebenarnya apa yang menjadi isunya gitu. Nah, sebenarnya ini juga masih banyak poin-poin isunya. Jadi saya masih agak bingung mengerucutkan menjadi satu itu gimana. Nah, jadi sebelum itu saya mencoba membuatkan ada 4 poin di Purwakarta ini. Yang pertama itu ada isu soal tourism atau pariwisata, di mana sebenarnya secara keseluruhan kota Purwakarta ini kan memiliki potensi yang besar akan pariwisatanya itu. Dan saya sempat membaca beberapa jurnal dan juga penelitian orang, di mana kayak pada akhirnya kesimpulannya itu walaupun potensinya kota Purwakarta terutama yang pinggiran daerahnya ini sangat potensial, namun si kota ini ternyata kurang dalam flash brandingnya sih. Jadi di mana kayak sebenarnya si kota Purwakarta ini memiliki potensi kayak misal bisa seperti Bali atau misalkan kota-kota yang mungkin baik dalam press brandingnya gitu. Cuman ya itu tadi kurang press branding, jadi yang harusnya menjadi potensi tidak secara maksimal di branding si sarananya. Terus yang kedua mungkin yang sempat saya singgung yang beberapa minggu lalu juga, yang tentang lokal materiality di kota Purwakarta ini sebenarnya kan sangat kaya, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal gitu sama si kota Purwakarta ini. Malah identitas dari Purwakarta ini kan harusnya terlihat dari material yang mereka miliki secara lokalitas kan. Namun ternyata di banyak bangunan, bahkan kayak hampir semua bangunan tuh nggak ada yang memakai material lokalnya, cenderung memakai material konvensional. Mungkin itu jadi sebuah isu yang sampingannya sih. Nah, terus juga setelah membreakdown yang isu pertama ini, ternyata saya juga mikir gimana kalau misalkan kota yang mungkin secara place branding itu kuat, berarti kan nantinya akan fokus kepada masyarakat luar gitu kan. Misalnya kan kalau pariwisata kan masyarakat luar, sehingga ada isu di mana kayak
memperhatikan orang lokal, masyarakat lokal, di mana kayak kalau misalkan difokuskan kepada masyarakat luar, masyarakat lokalnya bagaimana, apakah walaupun difokuskan kepada pariwisata, terdapat sarana yang mendukung kegiatan sosial masyarakat lokal gitu. Terus juga balik lagi ke yang tadi, yang misalkan difokuskan ke isu pariwisata, gimana eksistensi kebudayaan, terutama Jawa Barat ya, secara globalnya bisa bertahan, karena kalau misalkan seperti itu kan banyak akan terdapat akulturasi. Mungkin sekarang sudah terjadi juga. Jadi saya juga baca beberapa artikel di mana Jawa Barat tuh sudah mulai kehilangan beberapa identitas kebudayaannya gitu sih, Bu. Jadi gitu sih, paling ada isu-isu yang, jadi saya membreakdown satu isu terus ketemu isu yang lain, jadi nambah lagi isunya, jadi agak bingung gitu sih, Bu. Gitu sih kurang lebih untuk hingga saat ini breakdown isunya. Ya, bagus Izan ya. Anda sudah mencoba melihat dalam skala kota Purwakarta, gitu. Tapi sebelum sampai ke pemahaman tentang place branding atau local branding dari Purwakarta, gitu ya. Mungkin perlu ditinjau sendiri sebenarnya apakah kota Purwakarta gitu ya, atau secara ada batas geografisnya itu, apakah Purwakarta itu juga seperti Bandung yang tadinya merupakan kota awalnya kota perkebunan kah, atau memang dia sebuah bekas kota apa itu sehingga kok tiba-tiba ada kota Purwakarta di situ ya. Itu sejarahnya bagaimana gitu ya. Dari sejarah itu kita tahu yang diperkuat sebagai place brandingnya atau local branding dari Purwakarta itu ternyata adalah apanya yang memang perlu diperkuat begitu kan? Apakah Sunda begitu kan? Apakah apa begitu ya? Ya itu mesti ditelusuri dari sejarah kotanya ya, terutama terkait dengan branding tadi begitu kan? Sehingga titik-titiknya pun Anda tahu, titik-titik kota yang sangat memiliki kesejarahan dan kekuatan itu ada di sini loh, gitu ya. Di kota Surakarta itu titiknya ada di sini, dan di sini kan. Setelah Anda lihat ke lapangan, sayang titik-titik ini ternyata ya begitu aja terbiarkan tanpa suatu ada sesuatu kekuatan atau yang bisa dijual. Padahal selain itu juga Farel, selain Anda melihat materialitas lokal, mungkin Anda juga sudah mulai melihat komunitas-komunitas apa saja sih yang ada di sana yang cukup banyak. Nah, komunitas-komunitas itu berkumpulnya di mana? Apakah ada layers yang sama antara titik-titik dalam kesejarahan kota Purwakarta dengan tempat-tempat komunitas berkumpul gitu ya? Nah, jangan-jangan setelah di overlay ternyata ketemu tuh, ternyata memang tempat-tempat ini dari dulunya memang merupakan tempat-tempat yang bagi warga kota itu atau masyarakat kota itu ini memang titik-titik yang penting gitu ya, dengan hadirnya sejumlah komunitas, Anda bisa sebutkan komunitas apa saja. Nah, dengan begitu Anda bisa tahu bahwa apa sih yang bisa dilakukan secara sosial untuk memperkuat baik dari isu kebudayaan, sosial maupun mungkin destinasi pariwisata ke depan yang bisa kita perkuat untuk memperkuat gitu. Tempat kegiatan semacam apa sih yang dibutuhkan bagi apakah seluruh warga kota ataukah dengan penekanan tempat berkumpulnya beberapa komunitas gitu yang bisa Anda berikan di sana begitu. Barangkali begitu Farel catatan dari saya. Oke, terima kasih ya, bagus ya ini. Oke. Ya. Farel sudah, sekarang siapa lagi nih? Halo Bu, suara saya terdengar nggak ya? Wah, kedengaran banget nih Nabila, silakan. Oh iya Bu, maaf Bu, saya nggak bisa on cam soalnya kameranya lagi rusak. Tidak apa-apa, yang penting Anda share screen ya Bu. Share screen ya. Kelihatan nggak ya Bu ya? Sebentar, belum lagi loading. Udah kelihatan. Oh ya. Nah. Jadi kalau dari minggu lalu itu kan saya mau mengangkat isu tentang kayak RTH di Kota Tangerang yang kurang gitu ya Bu ya. Terus untuk
bangunannya saya tadinya mau buat yang kayak semi komersial gitu Bu. Karena menurut saya kalau misalnya di Tangerang tuh masih banyak kayak pedagang-pedagang yang kurang dikasih tempat gitu untuk berdagang dengan layak. Lalu kalau misalnya untuk progres minggu ini sebenarnya saya udah baru mencari-cari tentang RTH dan juga Kota Tangerang pada data-datanya gitu sih Bu. Kayak kalau misalnya RTH sendiri itu kan dia minimal 30% gitu kan per kota ya Bu ya. Terus kayak 20% ruang terbuka hijau yang publik, terus 10%-nya yang privat. Nah, kalau dari sini tuh saya udah nyari-nyari tentang RTH di Tangerang tuh sebenarnya kondisinya gimana sih, tapi mungkin agak sedikit kurang akurat karena data-data yang saya dapat masih data-data yang agak lama. Nah, lamanya tuh berapa lama? Kalau yang saya dapat sih paling baru 2014 Ibu, cuma mungkin masih bisa diperbarui lagi. Iya. Nanti saya coba cari lagi. Kalau misalnya di tahun 2014 sendiri itu RTH yang dipenuhi oleh Kota Tangerang tuh baru sekitar 0,18% dari luas RTH minimum yang seharusnya gitu. Nah, sedangkan RTH seharusnya kan 20% gitu, jadi sangat jauh. Terus kayak kalau misalnya dari sini mungkin ini banyak data-data, jadi saya kalau dari sini yang paling kekurangan RTH kecamatan mana ya? Kalau misalnya dari kecamatannya sendiri, menurut saya sih Batu Ceper Bu, yang di bagian sini ini mungkin di di peta ini bisa terlihat. Ya. Di kelihatan yang kuning ini kan ya Bu ya sekarang? Ya betul. Ya, di sini soalnya Batu Ceper tuh kayak area terbangun banget gitu Bu, kayak isinya tuh rumah-rumah semua, pemukiman gitu. Jadi kalau RTH sendiri di sini kan sama sekali nggak ada ya Bu ya. Banyakan tuh di daerah sini, terus emang sebenarnya di Tangerang tuh masih kurang banget yang namanya RTH gitu. Iya. Jadi overall emang sedikit sekali gitu RTH di Tangerang. Ya. Lalu ini ada rencana ke depannya gitu sih Bu kalau dari pemerintah, kayak misalnya rencana tata ruang kota 2012 sampai 2032. Terus juga tadi saya baca-baca tentang jurnal per tahunnya tuh Tangerang tuh harus nambah berapa hektar RTH gitu sih Bu. Ya, terus kalau misalnya dari kan saya tadinya mau nargetinnya yang untuk masyarakat menengah gitu ya Bu ya. Terus kalau dari pendapatannya sendiri ini saya agak masih belum dapat Bu, karena nggak tahu kenapa nih kayak nggak ada yang ini gitu Bu, nggak ada datanya gitu. Belum ada, mungkin di sini cuma ada yang kayak persentase penduduk menurut rata-rata golongan pengeluaran gitu, kayak misalnya masih banyak gitu, lumayan kayak penduduk-penduduk yang pengeluaran tuh kurang dari 750.000 per bulannya gitu. Terus kalau misalnya untuk yang paling kemarin kan Ibu nanya gitu ya, kalau misalnya yang nggak ada RTH tuh yang paling mengefek tuh sebenarnya siapa, yang berefek tuh sebenarnya siapa? Menurut saya sih masyarakat yang menengah gitu ya Bu, karena kalau misalnya yang masyarakat miskin tuh menurut saya masih belum belum perlu gitu, kayak mereka belum sadar gitu kebutuhan RTH sendiri. Jadi menurut saya sih kayaknya kalau misalnya untuk kebutuhan itu di masyarakat menengah gitu sih Bu. Kayaknya kalau dari saya baru segitu deh Bu. Ya, mungkin tak apa-apa ya. Terima kasih ya Naila. Kalau RTH itu isunya segala golongan lapisan masyarakat sebenarnya ya. Baik yang atas, yang menengah maupun yang bawah itu semuanya perlu ya. Sebagai manusia kita memerlukan oksigen dan kebutuhan akan oksigen itu salah satunya bisa dipenuhi dari RTH gitu ya. Kalau Anda baca sejarah New York gitu ya, sampai akhirnya yang di tengah-tengah kota itu dibuat hutan gitu ya. Dan itu besar sekali, itu sebagai jantung atau sebagai paru-paru kota begitu ya. Park itu New York Central Park begitu ya, dari kota New York itu besar sekali, dan itu untuk memenuhi paru-paru kota. Dan mengingat sejarahnya New York itu pernah ada pada masa awal-awal industri itu, revolusi industri, dia berkabut begitu. Dan kabut itu ditimbulkan juga selain dari iklim dari setempat dan diakibatkan oleh masalah industri, sehingga setiap hari bahkan siang hari pun
Kota New York berkabut. Nah, akhirnya perjalanan waktu pemerintah Kota New York membuat keputusan untuk membuat Central Park sebagai paru-paru kota. Kalau Anda ketik itu Anda akan lihat itu besar sekali gitu. Nah, mungkin Anda tidak akan bisa sampai kita merancang suatu Central Park ya di Kota Tangerang, tapi kita berkontribusi ya, berkontribusi terhadap mungkin di Kecamatan Batu Ceper seperti apa sih yang bisa kita dapat lakukan. Arsitek bisa mengintervensi di Batu Ceper itu sehingga setidaknya lahan yang ada itu jangan sampai menjadi lahan hijau ya, maksudnya walaupun kecil-kecil sekali sehingga akhirnya mungkin tidak terlihat di dalam peta yang satu berbanding berapa ini ya, mungkin 20.000 atau 25.000, saya nggak tahu, biasanya ribu ya. Oh, bahkan 80.000. Ya, tidak kelihatan. Mungkin nanti kalau Anda ambil peta Kecamatan Batu Ceper itu hanya khusus Kecamatan Batu Ceper, Anda akan melihat bahwa ada kok ruang terbuka hijau dalam bentuk mungkin titiknya kuburan atau taman kota yang mungkin bisa, apakah ada sesuatu yang bisa diintervensi dari sana, tapi jangan sampai intervensi kita itu malah menghilangkan hijau kota, tapi kalau perlu justru menambah hijau dari Kota Tangerang begitu ya. Nanti ke sana arahnya itu Naila itu. Tapi bagus ya. Sementara jangan di state menengah dulu, karena menurut Ibu itu semua lapisan selama namanya manusia itu sangat memerlukan ruang terbuka hijau kota ini dulu ya. Jadi warga kota secara keseluruhan, mau yang lapisan bawah maupun yang menengah maupun yang atas begitu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Nanti akan Ibu ajarkan bagaimana step kita selanjutnya sehingga Anda bisa menemukan isu yang benar-benar krusial dari suatu kota sehingga akhirnya Anda, ya ini yang akan saya angkat begitu. Oke, makasih banyak, Bu. Oke, terima kasih ya Nabila ya. Oke, kemudian selanjutnya yang keenam siapa? Saya boleh, Bu. Silahkan Desma. Ya. Desma, apa yang Anda buat ini? Bentar. Oke. Mau Bu sebentar. Ya. Yang lag. Ya. Stop. Maaf Bu, nge-lag bentar. Zahra boleh share screen-in nggak ya? Halo Desma, boleh sebentar. Ya. Tadi itu pacarnya Desma ya? Bukan itu. Bukan itu. Ini sengaja tadi. Oke. Kok hitam? Di yang lain masih hitam nggak? Ya, mungkin lagi loading. Tunggu dulu ya, lagi loading mungkin. Sabar dulu ya. Mungkin Anda banyak. Oh, banyak itu mungkin jadi berat dia. Oh, banyak ini dikerjain Desma ya. Ini yang baru Budor ya, yang Magelang ya? Iya, Bu. Wah, mantap nih. Geser ke, bukan yang itu ya, geser ke kiri. Jadi yang kanan, frame-frame yang di sebelah kanan aja. Masih loading ini ya kayaknya. Iya. Tunggu dulu ya. Oke, ganti dulu.
Des yang sebelah sini, yang mana? Yang ini kan yang di kiri, yang di kanan ya. Jadi ini geser ke kiri. Ya. Geser. Nah. Oh, dia kayak gini gambarnya. Oh, itu nggak usah sih. Itu panduan doang. Dia lagi loading itu loh, lihat tuh lagi jalan. Ya. Ini banyak yang kerja Desmanya, jadinya memang loading. Nah, gimana? Coba ke bawah cerita dulu ke kita nih, gimana nih ceritanya? Jadi, nah itu yang diagram. Jadi saya kemarin nyoba nyari dulu konsepnya di Kabupaten Magelang tuh seperti apa, terus ternyata ketemu kalau Kabupaten Magelang tuh nerapin konsep agropolitan. Nah, agropolitan itu tuh jadi kayak konsepnya model pembangunannya di suatu perkotaan untuk daerah yang banyak pertaniannya gitu, untuk merubah suasana desa menjadi kota desa dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di agropolitan itu. Contohnya, jadi di Magelang tuh ada 3 agropolitan, ada agropolitan Borobudur, agropolitan Merbabu Merapi, sama yang satu lagi saya lupa. Tapi ini saya lebih fokusin ke agropolitan Borobudur, terutama di Kecamatan Borobudurnya sendiri sebagai magnet pertumbuhannya agropolitan Borobudur. Jadi di situ tuh di agropolitan Borobudur terdapat potensi produknya yang seperti pertanian, ternak, komoditas unggulan seperti perkebunannya, dan ada industri makanan, kerajinan, dan lain-lain. Nah, di sini tuh sudah dikembangkan kayak sektor kepariwisataannya dari semua potensi tadi. Ada wisata air, alam, budaya, religi, kuliner, dan desa wisata itu tadi. Geser ke bawah ya. Nah, jadi lebih melihat ke Kecamatan Borobudurnya sendiri. Jadi di Borobudur kan ada 20 desa yang semuanya desanya itu tuh masuk ke daerah desa wisata. Jadi masing-masing desa itu punya potensi sendiri untuk dipromosikan sebagai daerah wisata gitu. Nah, lalu saya mencoba cari fenomena permasalahan yang ada di situ, terutama di desa wisata, karena sekarang daerah Borobudur itu lebih banyak berkembangnya di desa wisata itu. Terus, tapi ternyata di pengembangan kawasan wisata itu tuh tidak dibarengi dengan pengembangan sarana-prasarana yang berguna bagi permukimannya warga itu sendiri. Seperti sarananya tuh kayak kurang jalan untuk menuju ke desa wisata itu kurang memadai, atau masih kurang apa istilahnya, kurang yaitu kurang layak. Ya, kurang layak. Jadi prinsip pengelolaan desa wisata itu sendiri kan memanfaatkan sarana prasarana masyarakat setempat, terus menguntungkan masyarakat setempat, bisa berhubungan timbal balik gitu ke masyarakatnya. Nah, terus desa wisata itu kan kebanyakan sudah mencakup UMKM warga sekitar. Jadi di masing-masing desa wisata itu tuh sudah ada beberapa UMKM dari warganya sendiri yang dipromosikan melalui desa wisata ini untuk meningkatkan perekonomiannya desanya. Nah, tapi ternyata di situ ada beberapa masalah dalam pemberdayaan masyarakatnya, kayak ada munculnya mafia pariwisata seperti sifat egosentrisnya masyarakat untuk meraup keuntungan pribadi, jadi lebih
untuk kerjasamanya mengembangkan desanya sendiri itu tuh masih kurang. Terus ternyata kurang sumber daya manusia yang terampil, terus penguasaan bahasa asing dan teknologinya. Iya. Geser ke atas. Nah, terus saya menemukan artikel juga, ternyata di beberapa desa wisata yang ada 20 desa wisata itu, tetap beberapa itu masih ada yang miskin-miskinnya itu lebih bukan ke warganya yang miskin-miskin itu, tapi ke sarananya yang kurang memadai, terus masih sepi peminat. Nah, ini faktor kemiskinannya itu ada minimnya pembangunan infrastruktur, terus akses ke desanya itu tuh rawan kecelakaan karena di desa Giri Tengah Beringin Putih Ngadiharjo ini tuh lebih dekat ke daerah pegunungan. Jadi di daerah selatannya Borobudur itu ada pegunungan Menoreh. Jadi jalan untuk menuju ke desa wisatanya itu sendiri tuh cuman kayak jalan sempit seukuran satu arah gitu, terus masih ya menanjak-nanjak gitu, jadi kurang diminati juga. Lalu yang lain itu yang menyebabkan kemiskinannya itu tuh karena kurangnya informasi. Jadi pemerintah itu atau masyarakat desanya sendiri itu tuh kurang memberikan informasi atau pengetahuan ke wisatawan lain tentang desa wisata dan potensinya mereka sendiri. Walaupun sudah ada beberapa ada website artikel di internet, tapi masih kurang terjamah. Jadi ini kan makanya muncul ke masalahnya potensi wisata di sekitar Candi Borobudur tuh masih kurang terekspos wisatawan. Jadi saya lihat juga, saya kan suka lihat wisatawan yang biasanya datang ke Indonesia, kayak dari luar, wisatawan mancanegara dan lain-lain, itu tuh mereka taunya tuh kalau datang ke Jogja terus nanti ke Borobudur, nanti ke Borobudur ya tujuannya ke Candi Borobudurnya, terus nanti ya udah balik lagi ke Jogja. Dan banyak juga bahkan masyarakat Indonesia juga masih menganggap Borobudur itu ada di Jogja gitu. Jadi ya wisata lain di sekitarnya Candi Borobudur itu masih kurang terekspos tuh. Iya. Nah, jadi kan masalahnya tadi kesimpulannya tuh kayak tingkat kemajuan. Bentar. Oh ya, sebenarnya dari beberapa desa, 20 desa wisata itu tuh kan yang daerah kemiskinan, daerah zona merah kemiskinan itu kan tadi Desa Giri Tengah, Beringin Putih, Ngadiharjo. Tapi yang sering dikunjungin wisatawan itu, geser ke bawah, itu tuh ada desa wisata, belum ditulis, ada desa wisata Borobudur sama desa wisata Candirejo, yang Candirejo itu arahnya 4 km. Itu tuh karena emang mereka sering dikunjungin karena yang desa wisata Borobudur ini dekat banget sama Candi Borobudur, jadi lebih gampang untuk transportasinya juga mudah, terus informasinya memadai, fasilitasnya juga lengkap dari mulai wisata desa itu sendiri sampai homestay-nya. Terus yang Candirejo ini walaupun 4 km dari Borobudur, Candi Borobudur, tapi ini terletak di jalan utama kalau orang dari Jogja yang bagian selatan itu biasanya pakai jalur alternatif ini juga untuk menuju ke Candi Borobudur, jadi lebih gampang tereksposnya. Oke. Nah, terus next. Nah, dari itu kan kesimpulannya terjadi ketimpangan antar desa wisata di 20 desa wisata tadi. Ada yang
sering dikunjungi, tapi ada juga yang masih sepi peminat. Jadi saya tuh jadi kepikiran nih, masih kepikiran kasarnya, membuat sarana penyatu antara kawasannya Candi Borobudur yang dekat dengan Candi Borobudur dengan desa wisata tadi yang jarang-jarang dikunjungin. Terus agar tidak terjadi kesenjangannya itu tadi. Nah, tapi saya masih bingung nanti untuk tipologi dan lokasinya sendiri. Kan tadi yang zona merah kemiskinan itu tuh ada menyebar di sekelilingnya Candi Borobudur, ada mulai 2 kilometeran sampai 5 kilometeran menyebar. Jadi kayak saya bingung nanti mau memprioritaskan yang mana. Nanti saya belum mendalami lagi sih, Bu. Jadi mungkin tadi kepikirannya untuk memaksimalkan potensi itu tuh bisa bikin kayak center atau entah resort atau apa, saya tidak tahu. Yang penting nanti jadi bisa menghubungkan Candi Borobudur dengan desa wisatanya yang lain. Nanti kan desa wisata lainnya itu tuh agak jauh kan dari Borobudur, terus kalau ada wisatawan datang ke Candi Borobudur terus datang semuanya ke desa Ngadiharjo yang jaraknya 5 km. Nanti di antara desa Ngadiharjo sama Candi Borobudur itu terdapat ada wisata-wisata lain atau sebenarnya itu ada desa wisata lain juga, nanti jadi lebih bisa dikenal wisatawan lagi. Jadi penghubung gitulah intinya. Ya. Ke bawah. Ya, itu saya nyoba analisis dulu yang tadi desa wisata yang sering dikunjungi ada Candi Rejo sama Borobudur. Itu buat nanti saya membandingkan antara yang sering dikunjungi dengan yang masih sepi peminat gitu sih, Bu. Iya. Jadi di yang desa wisata Candi Rejo itu yang letaknya sebelah timur 4 km dari Candi Borobudur itu fasilitasnya sudah lumayan lengkap, ada homestay-nya, tapi homestay-nya sendiri juga masih tergabung dengan rumah-rumah warga. Jadi kalau ada warga yang punya kelebihan kamar gitu nanti bisa dijadikan homestay. Iya. Terus itu sebenarnya di masing-masing desa wisata itu punya potensi dan keunggulannya masing-masing. Seperti di Candi Rejo ini nanti ada wisata airnya, rafting getek gitu, ada produk-produk kerajinan pahat batu, kuliner lain, ada kesenian juga. Terus ternyata saya ngelihat kenapa di situ sering dikunjungi karena ya aksesnya mudah, akses transportasinya mudah. Di situ ada di dekat Candi Borobudur ada terminal Borobudur juga, bisa nanti di situ ada beberapa transportasi untuk menuju ke desa wisata pakai angkutan umum, ojek atau ada delman juga. Terus yang desa wisata Borobudur itu desa wisata Borobudur ini yang paling dekat dengan Candi Borobudurnya, cuma 500-an meter di selatannya Candi Borobudur. Ini lebih lengkap sih. Jadi ada 2 kompleks gitu di seberang jalan, seberang-seberangan gitu. Ada pendoponya, ada limasan, ada untuk art shop, untuk menjual produk lokalnya di desa itu. Terus ada homestay-nya sendiri yang sudah jadi bangunan tersendiri, bukan menyatu dengan rumah warganya itu.
produk unggulannya juga bermacam-macam, ada kerajinan bambu, kerajinan kandang burung yang dari kerajinan kayu-kayu gitu. Terus wisatanya ada kayak nanti ada kesenian wayang, ada cafe shop juga ada, dan fasilitas lainnya mungkin yang saya belum dalami lagi. Iya. Terus yang bawahnya aja. Terus saya nyoba ngelihat yang desa wisata yang sepi tadi, yang ada desa wisata Giri Tengah, Ngadiharjo, sama Beringin Putih, cuman belum dapat info yang lebih mendalam lagi. Iya. Untuk yang Giri Tengah itu ternyata saya lihat di Google Maps juga, karena saya belum pernah ke sana juga. Iya. Ternyata aksesnya jalan tuh menanjak karena sudah mendekati pegunungan Menoreh itu. Terus lokasinya jauh dari Candi Borobudurnya. Terus ada petunjuk arah tapi kurang diperhatikan gitu. Iya. Mas, kayak kurang menarik gitulah intinya. Sebenarnya fasilitasnya juga hampir mirip-mirip sama yang tadi, cuman mungkin ini karena masih dikembangkan juga, saya belum dapat infonya lagi. Iya. Untuk yang lainnya juga, untuk desa sama ya. Ya, sama. Oke, mungkin sudah Desma atau masih lanjut lagi? Mungkin kesimpulannya nanti saya pengen nyoba dalami dulu di 20 desa wisata itu. Selain yang ini nanti mungkin yang masih perlu dikembangkan lagi yang mana, nanti saya coba dalam lagi, terus nanti nyoba cari info secara langsungnya untuk Oke. Ibu arahkan sedikit ya, Desma. Ya, ini sudah bagus ya. Ibu tahu ini Anda banyak sekali mencoba buka-buka peta dan lain sebagainya. Tadi di paparan itu Ibu lihat terutama terkait dengan yang paling penting dari Kota Magelangnya sendiri itu agropolitan begitu ya. Jadi pemberdayaan dari bagaimana kota dan desa, dan ternyata ada 20 desa wisata gitu ya. Nah, pertama Desma harus membedakan dulu apa beda desa dan kelurahan. Gitu ya. Desa itu tempatnya lebih di village gitu ya, di pedesaan, dan kalau kelurahan itu tempatnya bisa di kota gitu ya. Sehingga ada yang disebut dengan desa wisata, dan ada lagi juga yang disebut sebenarnya sebagai kampung wisata gitu ya, bedanya. Kalau kelurahan-kelurahan itu mungkin banyak kampung akhirnya di kampung wisata, dan ada desa wisata gitu. Itu lebih karena masalah di mana dia berada berdasarkan wilayah pembagian dari pemerintah begitu ya. Jadi Anda memang benar-benar mengambil hanya 20 desa wisata begitu ya, yang ada di sekitar Borobudur kan begitu ya, Desma. Gitu kan ya. Nah, tapi di samping itu juga Desma mengatakan bahwa ini desanya miskin begitu, miskin dalam arti sarana dan prasarana gitu ya. Saya nggak tahu secara pendapatan desa itu apakah dia cukup baik atau tidak gitu. Tapi pertanyaan besar adalah, loh, terus kalau begitu kenapa kok bisa jadi desa wisata? Kan gitu ya, Desma. Kan desa ada banyak. Kenapa hanya 20 ini yang ada diangkat oleh pemerintah Kota Magelang atau siapa itu yang menetapkan menjadi desa wisata? Nah, itu dicari dulu. Apa sih wisata yang dijual di desa 20 desa itu? Gitu kan ya. Jadi Desma sebaiknya sebelum menetapkan apa-apa dibuat dulu peta Borobudur di tengah, kemudian dititikin tuh desa-desanya di dalam peta begitu ya. 20 desa itu di mana saja gitu.
Nah, setelah Desma membuat titik-titik wisata itu dibuat grouping itu. Oh, kalau yang ini desa wisatanya yang dijual adalah alam. Begitu ya, produk unggulan ya. Tentu saja mereka menjual kuliner juga, misalnya menjual ada homestay yang berupa rumah penduduk atau non rumah penduduk. Itu sebentar dulu, itu produk unggulannya apa sih sehingga dia bisa menjadi suatu desa wisata. Misalnya, oh desa wisata 1, 2, 3, 4, 5 itu produk unggulannya adalah wisata alam. Gitu ya, di grouping dulu itu. Yang desa ini wisata religi, desa ini dan ini wisatanya kuliner. Di grouping dulu. Jadi kalau Anda buat, coba di-share dong kertas kosong, bisa nggak? Mana itu kertas kosong? Siapa bisa share kertas kosong, PPT kosong atau apa begitu? Oh, saya aja ya. Kenapa jadi bingung? Coba. Nah. Bentar ya. Terus share screen. Jadi gini cara lihatnya. Ya. Jadi misalnya ini Anda buat Anda buat ini adalah Borobudur gitu ya. Borobudur. Terus ini Borobudur ya. Ini ceritanya Google nih. Terus di sini ada desa 1, 2, 3 gitu ya. 4, 5, 6. Pokoknya ada 20 aja. Misalnya begitu ya. Nanti ada grouping nih. Yang wisata alam itu misalnya ini. Nah, nanti yang wisata religi misalnya Anda ini. Misalnya. Misal gitu ya. Atau malah satu lagi malah ada yang produk unggulannya malah ke sana begitu yang ada di sini misalnya gitu sampai akhirnya Anda membuatnya begini. Nah itu Anda grouping, ada berapa sih produk unggulan dari desa-desa ini, gitu kan ya. Nah setelah Anda grouping, baru Anda buat tuh nah begini ya. Ini adalah bicaranya adalah berapa kilometer gitu ya. Misalnya satu ini mewakili 5 kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer nih 5, 10, 15. Mungkin malah yang di luar sini menjadi 20 kilometer. Kan begitu ya Desma ya. Nah kemudian dari sini kita lihat, loh berarti ini yang paling banyak itu sebenarnya desanya yang paling menjual itu memang kalau secara itu pasti di wilayah sini ya. Karena dia sangat dekat dengan Borobudur, begitu biasanya Desma ya. Makanya akhirnya karena kedekatan itulah akhirnya yang banyak dikunjungi itu desa wisata Borobudur dan Candirejo yang berjarak 4 km saja dari Borobudur gitu. Nah, setelah Anda tahu produk unggulan itu, jangan buru-buru bicara resort ya. Karena belum tentu resort gitu ya. Kebanyakan bicaranya homestay begitu. Homestay itu ada dua, ada yang menggunakan rumah penduduk, ada juga homestay yang memang dibangun non rumah penduduk di masing-masing desa itu. Nah, tapi ini kan belum menjelaskan permasalahan utamanya apa sih gitu ya. Nah, nanti dicari dulu dalam hal ini permasalahan utamanya itu apa. Jadi nanti Desma bisa tahu, oh desa wisata itu yang paling penting itu sebenarnya permasalahan yang paling krusial itu adalah selain sarana prasarana adalah potensi dan produk unggulan tersebut. Dan saat ini yang memang banyak laku dijual adalah memang mungkin groupingnya hanya di sini gitu ya. Ada di tengah sini yaitu desa ini, desa Borobudur. Tapi harus desa wisata yang 20 desa ini gitu ya. Nanti bisa saja kalau peta itu sudah dibuat, jangan ditutup dulu kemungkinannya ya bahwa kita hanya akan lihat yang di sini, tapi kemudian kita lihat apakah desa-desa wisata ini bisa dihubungkan nggak dengan suatu, maka ini harusnya kita bisa grouping ini.
Oke, kalau gitu yang potensi wisata alam di sini begitu ya, misalnya. Jadi oke, saya hanya akan ngambil kemungkinan untuk ngangkat satu saja dulu yang potensi desa wisata alam atau justru desa wisata potensi religi atau justru yang kuliner. Nah, saya nggak tahu. Nah, grouping inilah yang akan menentukan Anda akhirnya melihat dalam skala grouping itu, oke, kalau dia ada di sini, dan di sini, maka sebaiknya saya akan membuat suatu tempat apapun fasilitasnya itu di antara keempat desa ini. Gitu nanti Desma. Jadi jangan susah-susah kemana-mana dulu gitu. Tapi grouping itu yang dibuat karena grouping tentang wisata alam adalah yang paling penting. Kekurangan mereka adalah tidak adanya akses. Akses nanti harus ditingkatkan dan sekarang saya berada di jalur utama walaupun sekarang masih belum terlalu bagus, tapi di jalur utama yang menghubungkan nanti berbagai desa itu bisa dibangun suatu fasilitas apa yang paling diperlukan dalam suatu desa wisata alam sehingga keempat desa ini misalnya bisa menggunakan berkontribusi terhadap fasilitas ini bisa menjangkau keempat desa tersebut. Gitu gampangnya. Oh enggak Bu, agropolitan Bu. Jadi memang desa wisata yang notabene produk unggulannya adalah agro. Nah itu yang Anda grouping gitu ya, grouping itu. Nah di mana nanti kira-kira yang akan diciptakan atau di-create suatu fasilitas agro yang seperti apa sehingga mampu mendukung keberadaan dari desa wisata agro. Begitu, Desma. Ya. Ya, Bu. Itu yang harus cara lihatnya seperti itu. Begitu. Ada yang mau didiskusikan? Oh, sudah cukup sih, Bu. Terima kasih banyak sarannya. Oke. Sekarang siapa yang belum? Saya, Ibu. Silakan. Iya, sebenarnya saya lagi stuck gitu, jadi mungkin lebih ke arah mau diskusi juga gitu sih, Bu. Oke, Alma. Tapi mungkin saya coba share screen. Jadi kan kemarin tema besar yang saya ambil itu kesehatan. Nah, lokasi yang mau saya jadiin fokus itu di Kabupaten Bogor. Nah, ketika saya coba cari-cari kasus masalah yang kira-kira besar di Kabupaten Bogor itu apa, dua diantaranya tuh yang pasti COVID, sama satunya lagi tuh masalah gizi pada anak itu. Nah, bentar Ibu. Ya. Terus kenapa gizi pada anak bagaimana ceritanya tuh? Oh iya, mungkin saya mulai dari yang COVID dulu kali ya. Sebenarnya saya belum banyak juga carinya, cuman kalau Kabupaten Bogor sendiri itu kalau COVID-nya di Jawa Barat itu dia angka positifnya itu ada di posisi keempat terbanyak di Jawa Barat dari 27 kota dengan angka 47.000 jiwa. Nah, untuk kasus kematiannya itu dia ada di posisi di peringkat 22 terbanyak dari 27 kota dengan angka 206 jiwa. Nah, sebenarnya tapi kalau dilihat perkembangannya dari bulan Juli ke bulan Agustus ke yang baru-baru ini dia sebenarnya sudah mulai membaik kasusnya. Dari di bulan Agustus terakhir kemarin itu dia sudah menurun sebanyak 40% untuk angka kasusnya. Kemudian angka kesembuhannya itu sudah mencapai 500 sampai 1.000 jiwa per hari dan persentase keterisian tempat tidur di rumah sakitnya itu dia sudah turun menjadi hanya terisi sebanyak 51,72%, di mana ketentuan batas aman dari WHO itu terisinya 60%. Jadi dia sudah batas aman. Kemudian untuk masalah selanjutnya itu yang masalah gizi pada anak, per 31 Juli kemarin untuk data hasil penimbangan dari 207.000 balita itu didapatkan ada sebanyak 6,65% balita dengan berat badan kurang, kemudian ada 12,57% balita dengan kondisi stunting, kemudian ada 5,69% balita dengan keadaan gizi buruk. Nah, sebenarnya masalah gizi pada anak ini juga merupakan misi kedua dari Presiden tahun 2020-2024, yaitu untuk menurunkan angka stunting pada balita.
Kemudian kalau oleh Kemenkesnya sendiri, dia merupakan sasaran strategis nomor 1, yaitu meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat. Dan di antara beberapa indikator pencapaian sasaran untuk mencapai sasaran strategis tersebut, ada dua indikator capaian yang masih belum memenuhi target, dan dua-duanya ini berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas kesehatan gitu. Dan akibatnya jadinya kondisi kesehatan ibu dan anak ini kurang diperhatikan, dan si orang tua juga jadi kurang edukasi mengenai pentingnya memperhatikan kondisi gizi anak. Akibatnya masih banyak terjadi kasus kurang gizi, stunting, dan berat badan kurang pada balita. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara umum, angka kasus gizi buruk dan stunting pada balita ini di Kabupaten Bogor sendiri dari tahun ke tahun itu sudah semakin membaik, sudah semakin menurun kasusnya. Dan untuk Provinsi Jawa Barat sendiri itu sudah ada di peringkat 12 dari 35 provinsi dengan angka kasus stunting yang paling sedikit, yaitu ada di angka 9,4% dari target minimal yang ditentukan oleh Kemenkes itu di angka 24,1%. Nah, dari data yang saya cari itu, saya menemukan kendala yang mungkin mau saya diskusikan sama Ibu. Kan sebenarnya dari data-data yang tadi saya cari itu, si kasus-kasus ini sudah semakin membaik, itu sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, apakah walaupun si kasus tersebut masih dibilang jadi masalah kesehatan paling besar dan masih jadi fokus utama, apakah masih bisa dibilang isu? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua itu, apakah kalau, kan saya ini kan nanti target akhirnya untuk perencanaan arsitektural. Apakah mungkin akan lebih mudah dan lebih baik kalau mencari isunya itu yang ada hubungannya tentang pendekatan arsitektural atau desain arsitektural dengan kesehatan, atau sebenarnya mencari isu masalah kesehatan seperti COVID dan masalah gizi ini juga bisa gitu. Terus yang ketiga, tadi saya baru kepikiran atau mungkin mulainya dari mencari lokasi yang sebenarnya masih sangat sulit akses ke fasilitas kesehatan. Jadi nanti akhirnya solusinya itu menyediakan fasilitas kesehatan di daerah yang sulit akses gitu, Bu. Itu sih, Bu, yang masih jadi pertimbangan saya, kendala saya saat ini. Iya. Oke. Alma. Bagus ya, Ibu senang sekali ya ada yang memperhatikan masalah gizi yang buruk terhadap anak, terutama balita gitu ya. Kalau COVID ini kan kendalanya adalah memang kita akan diharuskan untuk turun terus gitu ya. Dan kalau kemudian kita membangun fasilitas kesehatan misalnya untuk penderita COVID khusus, itu juga suatu hari mungkin kosong nanti ya, karena diharapkan herd immunity terjadi dan akhirnya semua orang ya kayak zaman flu dulu, flu-nya juga udah baik, orang-orang kembali ke rumah begitu ya. Tapi perbaikan gizi pada anak itu, terutama bukan hanya balita, tapi anak gitu ya, itu terus menjadi perhatian pemerintah gitu ya, walaupun gizi itu sudah semakin membaik gitu ya. Itu juga yang diperjuangkan oleh Menteri Susi ya, kalau Anda lihat bahwa banyak sekali ikan kita yang diambil oleh itu dicuri-curi ya oleh kapal-kapal pukat di lautan bebas. Itu lautan-lautan kita, tapi diperlakukan oleh mereka seperti itu adalah laut bebas, padahal itu milik kita gitu. Nah, kita juga harus berterima kasih ke Menteri Susi ya, bahwa waktu Menteri Susi menjadi menteri itu saya sendiri juga lihat bahwa pernah saya ke Belitung, kemudian mereka cerita gitu ya, dan nelayan dulu waktu harus menangkap ikan tuh bahkan mereka harus sampai naik perahu jukung biasa dengan layar biasa begitu. Bisa sampai 3 hari gitu ya, sampai hampir mendekati Kalimantan untuk mencari ikan. Pada waktu Menteri Susi kemudian dengan waktu berlalu, ikan mulai banyak sekali. Jadi mereka mencari ikan pun tidak sampai harus jauh-jauh seperti itu, bahkan hanya masih terlihat juga itu layar dari daratan juga masih terlihat itu Pulau Belitung, mereka sudah bisa menangkap ikan. Gizi juga, ikan-ikan itu gizinya sangat luar biasa, dan kalau kita tahu bahwa baik telur ikan maupun ikan itu sendiri
bisa meningkatkan kandungan gizi dan dikonsumsi oleh semua anak nelayan yang kadang rata-rata ya, bukan semua, tapi terkategori miskin, dan itu bisa makan ikan dan membuat kecerdasan seorang anak menjadi meningkat begitu ya. Jadi kalau Ibu pikir, jadi terkait dengan masalah gizi di Kota Bogor, itu terkait dengan masalah pangan itu sebenarnya ya, ketersediaan gizi dalam bentuk pangan begitu ya. Jadi ada satu cerita bahwa ada krisis pangan gitu ya di Kota Bogor yang sangat terkait dengan masalah gizi, begitu kan ya? Gitu. Ada krisis itu, krisis pangan untuk pemberian gizi. Jadi bukan hanya berupa multivitamin dan lain sebagainya, tapi susu sebagai sumber protein, telur sebagai sumber protein, dan apa saja kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh anak-anak di Kota Bogor, baik balita maupun, makanya balita kan bayi 5 tahun, jadi 5 tahun ke bawah itu. Ada juga anak dari umur 6 sampai 12 tahun itu masih disebut anak gitu. 13 itu udah teen itu masuknya teenagers gitu ya. Tapi bukan berarti yang teenagers juga tidak butuh gizi yang baik ya. Kita bangsa ini bisa bagus, bisa berkembang apabila juga gizi daripada anak-anak ini bisa dipenuhi. Begitu Desma cara berpikirnya ya. Nah, akibat dari masalah pangan dan mungkin susu, mungkin kacang-kacangan dan lain sebagainya itu menjadi sumber-sumber protein yang bisa mempengaruhi gizi seorang anak itu harus dipenuhi oleh Kota Bogor dan pemerintah Bogor, gitu ya. Terutama di perkotaan begitu. Itu kekurangan gizinya karena apa? Jadi belum tentu Desma harus membangun suatu fasilitas kesehatan ya, atau semacam rumah sakit gitu ya. Saya kira untuk TA jangan mengambil rumah sakit ya, karena rumah sakit itu sudah sangat dipenuhi dengan standar ya tertentu yang harus dibangun sehingga itu menghalangi kreativitas kita gitu. Jadi fasilitas kesehatan itu jangan diarahkan ke sana, tapi ada pendukungnya. Misalnya nanti Anda tadi kan kalau nggak salah ya tentang resilience pangan itu pernah tadi dari salah satu tayangan Bu Hima ya kan, itu membangun satu generator untuk pangan yang memang khusus untuk memenuhi gizi anak begitu ya. Nah itu bisa bukan berarti Anda kemudian membangun kandang sapi di sana, tapi bahwa pemasok sapi dari desa mana itu bisa kemudian memasok ke tempat itu, dan di tempat itu diolahlah menjadi semacam food hub begitu ya. Nah itu bisa menarik begitu ya. Jadi ada resiliency yang terkait dengan ketersediaan sumber pangan, protein terutama bagi anak-anak. Tapi tadinya memang awal untuk anak-anak, tapi bisa berkembang lebih jauh begitu ya. Karena ada persoalan pangan dan buruknya gizi di sini gitu. Jadi tidak usah khawatir Desma, justru kalau gizinya pun akhirnya menjadi semakin baik dengan adanya fasilitas ini, itu kan berarti intervensi kita sebagai arsitek di sana adalah untuk membawa kebaikan kemanusiaan bagi baik balita, anak-anak dan maupun ibu yang sedang hamil begitu ya. Jadi bisa disediakan semacam food hub ini yang berkontribusi terutama terhadap ketersediaan pemenuhan gizi dari Kota Bogor. Begitu Desma cara melihatnya. Baik Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah sih Bu, udah cukup terjawab. Jadi berarti mungkin kalau mau bawa masalah si gizi ini nanti fokusnya jangan terlalu terpaku sama masalah kesehatan gitu ya Bu. Dilihat lebih luas lagi. Lebih luas masalah. lagi. Betul sekali. Ya. Baik, Oke. baik. Mungkin bisa ditutup. Nah, tadi saya sudah kembali ya ke ini ya. Ini untuk PR selanjutnya ya buat ke-7 mahasiswa ini. Kok 7 ya, harusnya 8 atau 7. Mahasiswa bimbingan saya 7 apa 8 ya?
Oke. Tadi ada dari Zahratul Wardah ya, terkait dengan housing yang sustainable gitu ya. Nah, jadi gini caranya. Ibu kasih tips and triknya ya. Jadi semua mahasiswa sudah memiliki isu. Tapi Ibu lihat semua mahasiswa kebingungan terhadap isu tersebut dan terutama terkait dengan masalah bagaimana menghadirkan arsitektur yang mampu menjawab isu-isu yang membawa kebaikan bagi kemanusiaan. Begitu kan ya? Betul tidak? Iya, Ibu. Oke. Nah, sekarang setiap anak secara mudah Ibu kasih tips begini. Carilah tor sayembara gitu ya, yang paling dekat dengan Anda punya. Gitu ya. Jadi misalnya begini nih. Coba saya share screen lagi nih. Oke, sebentar ya. Saya mau mengajak Anda supaya kita bisa cara cepat nih, cara cepat untuk bisa apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Sudah terlihat belum? Lihat, Bu. Oke. Oke, jadi begini ya. Loh. Kok saya keluar lagi nih? Astaga. Bentar ya, saya masuk lagi. Nah, R4054. Oke, saya masuk dulu. Nah, begini nih. Jadi Anda cari dulu ya beberapa. Jadi nggak bisa satu. Nanti kalau satu ininya kreativitasnya kurang. Anda cari sayembara, nggak usah tornya, sayembara yang mirip-mirip. Ini sayembara 1 ya, ini sayembara 2. Yang mirip-mirip isunya dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Gitu ya. Oke? Nah, misalnya tadi Farel misalnya. Anda mencari sayembara yang terkait dengan place atau identity atau branding gitu ya. Ini juga gitu. Cari yang mirip-mirip dengan Anda punya. Nah, dari sini Anda mulai menguraikan kan, ini dia melihatnya seperti apa sih gitu terhadap suatu kota dengan permasalahannya. Paling penting adalah si Tor ini bicara masalahnya apa sih atau problemnya apa sih gitu ya. Dari situ akan keluar isunya 1, 2, 3. Yang ini isunya cuma 2. Yang ini bahkan sampai 4. Ini hanya 2. Nah, ini dari sayembara. Kemudian Anda punya dong di sini. Ini isu dari proyek Anda, gitu kan ya. Nah, Anda mulai lihat begitu dari isu proyek yang Anda punya ini, gitu ya. Apakah yang bisa dipakai gitu? Ini kalau misalnya ini kotak gitu ya, ini titiknya Anda punya lokasi begitu. Anda lihat deh. Oh, isu ini bisa relevan atau mirip dengan punya saya. Tapi yang 2 ini nggak bisa dipakai gitu. Nah, termasuk gitu ya, masalah-masalah problem ini dan hasilnya nanti bisa Anda lihat. Hasilnya bagaimana memecahkan secara arsitektural gitu. Itu juga kelihatan gitu ya. Jadi sebelah sini gitu ya. Ini dari hasil 1, sayembara 1, ini sayembara 2 gitu ya. Nah, dari 2 hal ini adalah isu besarnya, itu ya, isu-isu yang di dalam sayembara. Ini adalah hasil dari sayembara tersebut. Nah, itulah yang Anda coba bawa untuk lebih memfokuskan masalah Anda. Gitu. Tapi tentu ini harus dilihatnya secara kreatif ya. Yang isu yang sebelah kiri ini secara kreatif, bagaimana itu bisa dibawa atau digunakan di dalam perancangan saya. Sehingga kalau yang di sini itu bukan gambarnya Anda lihat, tapi
oh type tipologinya dengan isu seperti ini dia keluarnya adalah ini. Nggak ada tipologinya, ini ternyata gabungan dari edukasi, komersial, dan apa. Itu nggak apa-apa. Gitu. Nah dengan begitu, dengan cara lihat seperti ini, Anda bisa lebih jelas lagi membuat statement-statement Anda itu mau buat apa, isunya apa, permasalahannya apa, dan bagaimana dia kira-kira akan diselesaikan dengan berdasarkan dua ini. Ini hasilnya nanti yang akan Anda buat seperti apa, bisa saja berupa gabungan dari sayembara 1-2 masuk nanti ke sini. Yang sebelah kiri adalah membantu Anda untuk melihat isu-isu yang sungguh-sungguh terkait dengan permasalahan yang Anda buat. Karena Ibu lihat semua sudah mempunyai isu, tetapi isunya tidak goyang ya, dalam arti goyang itu kayaknya sih iya, kayaknya enggak gitu ya. Nah, itu yang mau Ibu sampaikan untuk tips and triknya. Jadi harus ada dua, kiri dan kanan, dan itu apa yang Anda buat ada di tengah. Begitu. Ya. Ada pertanyaan nggak tentang hal ini? Sehingga lebih jelas lagi apa yang Anda buat. Jadi menggunakan sayembara sebagai presiden untuk mencari isu. Jadi presiden itu Ibu tekankan sekali lagi, yang namanya studi presiden yang ini itu tidak masuk di studi presiden yang ini ya. Yang tadi Ibu bilang itu. Kan ada tadi di mana sih? Nah ini panduan pra TA ini ya. Oke, saya share lagi ya. Ibu share lagi. Jangan salah ya. Yang Ibu tadi studi presiden sayembara itu bukanlah studi presiden yang ini, gitu ya. Studi presiden yang ini nanti setelah Anda mendapatkan fasilitas yang mau dibangun, kita akan melihat studi presiden yang sudah dibangun, ini yang real gitu. Tapi kita baru bicaranya di sini. Jadi gunakanlah hasil-hasil sayembara untuk melihat apa yang bisa dibuat. Jadi masih di awal lagi ya. Dengan begitu diharapkan Anda dengan cara lihat seperti Anda mulai bisa menentukan fungsi bangunan dan lokasi begitu. Itu. Baru setelah itu nanti setelah kita oke, sekarang Anda sudah dapat dengan isu seperti itu, lokasi seperti ini, dan kira-kira fungsi bangunan yang dibuat adalah gabungan beberapa dengan fungsi yang dominannya adalah apa, maka cobalah cari presiden sejenis yang bisa mendukung statement Anda bahwa kita akan melihat kalau analisis tapak, peraturan yang melekat pada site, studi presiden. Jadi itu yang biasa kita lakukan di studio perancangan, gitu kan ya. Anda kalau step yang di dalam kotak merah itu sudah bisa Anda bekerja. Tapi yang sulit adalah memang melihat ini semua, begitu. Nah dari sini nih, ini yang saya kasih warna biru ini deh. Itu yang Anda lihat agak sulit kita melihatnya. Nah Ibu sarankan coba ambil tower sayembara yang mirip-mirip ya dengan apa yang Anda punya, begitu. Itu bisa lebih mungkin kalau dengan Anda belajar dari sayembara yang pernah ada, orang itu kalau meng-create atau melihat masalah dan bagaimana memecahkan masalah seperti ini toh. Gitu kan ya? Benar tidak? Jadi coba Anda melihat tor-tor yang relevan ya dengan kasus Anda. Yang tidak relevan silahkan saja disingkirkan. Karena bagaimana kita memilah dari sekian banyak informasi yang bertaburan di internet, itu harus Anda pandai memilah dan membuang. Ini aja yang saya pakai gitu. Nah itu memerlukan kejelian. Mungkin tidak harus juara, tapi masuk final pun kalau itu relevan dengan Anda ya kita bisa ambil begitu. Barangkali begitu teman-teman mahasiswa semua. Apa ada yang mau diskusikan lagi? Halo.
Dari saya cukup, Bu. Cukup ya? Oke. Nanti mudah-mudahan tips and trik saya itu bisa coba dipakai untuk lebih memperdalam kebingungan Anda gitu ya. Jadi mudah-mudahan dibantu. Oh, kalau dengan belajar saya lihat sayembara, ini begini toh caranya. Ya, kalau begini juga saya bisa. Gitu. Ya, mudah-mudahan begitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa Anda mengisi presensi. Hari ini saya tutup ya. Sampai jumpa lagi minggu depan begitu. Masih baik, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. banyak, Ibu. Kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Oke. Terima kasih, Bu.